Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Kusuma Chandra akan mempresentasikan terkait materi pertemuan ke-12, yakni hak menolak dan mematuhi hukum. Yang pertama adalah hak menolak hukum. Hugo Adam Bedau dalam bukunya Civil Disobedience in Focus berpendapat bahwa pembangkangan warga berarti tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau tidak baik merupakan persoalan lama setua kisah klasik Yunani kuno tentang perkembangan Prometheus terhadap Zeus yang sengaja dilakukan agar sang dewa memberikan api kepada manusia. Penolakan terhadap hukum bagi masyarakat politik merupakan taruhan yang sangat berbahaya karena mengancam otoritas negara secara langsung yang dapat berujung pada instabilitas berkepanjangan. Civil disobedience selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara, sehingga apabila tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan 3 kemungkinan sikap, yaitu yang pertama, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun tetap diam dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya. Takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain seringkali menjadi alasan untuk bersikap diam terhadap hukum yang tidak adil. Kedua, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya. Hal ini seringkali disebut sebagai civil disobedience karena tidak ada tindakan melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuan. Ketiga, subjek menolak untuk mematuhi hukum, tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui publik. Ada 3 kondisi utama menurut Rawls sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan, yaitu yang pertama, apabila civil disobedience dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Kedua, civil disobedience dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dalam kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respon yang baik dari penguasa. Ketiga, civil disobedience sebetulnya merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi, pembangkangan terhadap hukum baru dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan serius. Civil disobedience ini ada oleh karena merupakan salah satu kewajiban moral politik. Kedua, yakni terkait dengan kewajiban mematuhi hukum. Kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan kita. Ketika kita berpikir bahwa moral seseorang tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Selain itu pula, hak moral seseorang juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya, sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Oleh karena itu, komitmen moral natural kita pada hak sesama warga negara merupakan legitimasi pembatasan kebebasan kita melalui hukum yang berlaku. Voluntarisme sebagai refleksi dari etika The Good Samaritan. Seorang Samaria yang dilukiskan sebagai figur yang baik hati dengan membantu seseorang Yahudi yang notabene musuh dari suku Samaria. Hal ini memberi ruang pada negara untuk melakukan paksaan hukum tanpa harus mendapatkan persetujuan dari warga negara. Paksaan politik demi mencegah bahaya yang lebih besar di satu pihak, namun tanpa memberi beban berlebih pada subjek di pihak lain secara moral dapat dibenarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.